Oke, sebentar, coba saya cek dulu. Masih kecil Pak untuk suaranya? Sudah, coba Bu. Oke, baik. Ini mungkin ada yang mau ditunggu dulu Pak untuk join di meetingnya. Bisa langsung dimulai Bu. Oke, kalau gitu saya mulai untuk training hari ini. Jadi untuk training hari ini saya akan jelasin terkait event dan juga flow-nya ya Pak, flow untuk di eventnya sendiri gitu. Oke, sebenarnya kalau dari project organizer, plan di hari ini kan saya akan jelasin terkait website event sama survei. Nah, cuman terkait survei ini, karena kemarin kan sebenarnya kegunaan awalnya untuk upload dokumen kayak KTP gitu ya Pak, semacam Google Form gitu. Cuman waktu saya cek, itu ternyata agak ada problem terkait hal itu. Jadi saya mau testing lebih lanjut terkait surveinya. Jadi untuk hari ini saya akan jelasin terkait event dan di websitenya termasuk untuk pembelian yang dari salesnya sendiri gitu. Oke, mungkin saya lanjut untuk pembahasan terkait eventnya. Nah, di event ini, di aplikasi event, itu nanti ada beberapa stage gini ya Pak di tampilannya. Untuk stage-nya sendiri ini lebih untuk progres internalnya sih, apakah eventnya ini event baru, terus saat ini sedang proses ini ya, mungkin booking venue, termasuk saat nanti sudah di-announce gitu. Tapi kalau di S aku sendiri nggak ada kebutuhan seperti ini, nanti terkait stage-nya ini bisa diabaikan aja gitu. Jadi mungkin nanti tinggal new sama announce itu mungkin nanti yang udah dipublish gitu ya di website. Sama kalau ended ini berarti yang udah selesai. Kalau yang di ended ini biasanya dia otomatis sih Pak Bu sesuai tanggal eventnya gitu. Nah nanti kalau kita mau create event di sini bisa klik aja tombol new di sini. Nah ini nanti kita masukkan untuk nama eventnya. Contohnya yang kemarin ya training ahli K3 umum. Nah, lalu berbeda dengan yang di produk kemarin, itu kan kita cuma buat satu nih Pak, ahli K3 umum aja. Kalau yang di aplikasi event ini, kita buat per eventnya. Kayak training ahli K3 umum yang tanggal kapan sampai kapan acaranya. Gitu. Jadi nanti bisa dipilih buat tanggal pelaksanaannya itu yang kapan ini. Misal nih, dia tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu. Ini. Jadi nanti bisa dipilih. Ada jamnya juga sebenarnya. Jadi nanti bisa disesuaikan aja buat jamnya. Mungkin yang tanggal 1 startnya itu di tanggal 9 gitu ya. Sampai nanti selesai di tanggal 7 itu selesainya mungkin di jam 4 sore gitu misal. Nah, nanti diisi seperti ini. Lalu kalau saran dari saya sendiri, Pak Bu, kalau untuk penamaan di sini, ini perlu dikasih keterangan tanggalnya juga. Gitu. Nanti saya jelaskan kenapa menurut saya perlu dikasih tanggal gitu ya. Contohnya kayak gini. Nah, nanti kalau sudah, di sini ada yang checklist untuk website submenu. Untuk sekarang saya contohkan dulu kalau di checklist seperti apa. Gitu. Nah, lalu di sini bisa display time zone-nya, bisa dipilih aja yang Asia Jakarta. Lalu untuk yang multiple slot ini sebenarnya fungsinya untuk kalau ada pembelian tiket yang dia beda jam dalam satu hari gitu. Contohnya mungkin kalau event talk show gitu ya, lalu dipisah pagi ada, lalu pembelian tiket yang untuk siangnya gitu. Itu nanti bisa dicentang. Tapi kalau nggak ada kebutuhan seperti itu, bisa di skip aja. Lalu di sini ada pemilihan untuk bahasanya. Untuk sekarang karena di aplikasi ini baru ada Inggris, nanti kalau ada yang language-nya bahasa Indonesia, bisa di-install aja modul bahasa Indonesianya. Gitu. Lalu untuk template dan teks untuk sekarang bisa dikosongin dulu. Lalu di sini ada organizernya siapa dan yang responsible untuk event ini siapa. Semacam PIC-nya gitu ya, Pak Bu. Lalu ada visibility-nya. Jadi kalau public berarti nanti di website itu siapa aja bisa akses. Kalau via link berarti dia harus kita share link gitu ya. Oh ini ada event seperti ini.
Lalu kalau logged user ini berarti nanti di websitenya perlu login gitu. Lalu untuk venue nanti bisa dipilih aja venue-nya di mana. Cuman untuk venue sendiri dia relate-nya dengan kontak ya Pak Bu. Jadi nanti untuk nama venue-nya bisa ditaruh di kontak dulu gitu. Lalu di sini ada yang limit registration. Jadi ini semisal dari Bapak Ibu mau batasin untuk event ini itu mau berapa orang maksimalnya, nanti bisa dicentang aja lalu dimasukin gitu. Semisal 20 orang gitu. Ini. Itu untuk yang setup di bagian yang atas ini. Lalu di bagian bawahnya ini ada setup terkait tiket Pak Bu. Jadi nanti bisa dipilih aja tiketnya. Untuk tiketnya sendiri ini dia lihat produknya. Jadi nanti produknya kita bisa pilih nih. Misalnya yang training ini. Oh, sorry, bentar saya cek dulu buat produknya. Oke, di produk kemarin buat yang training ahli K3 umum, ini kan kemarin harusnya create on ordernya event registration. Biasanya kalau kayak gini dia akan muncul di sini. Di tiket ini nanti dilihat ya berarti produknya ini ahli K3 umum. Gitu. Lalu di sini ada price-nya itu mengikuti harga produknya di sini. Lalu di sini ada sales start sama sales end. Itu kira-kira tiketnya mau dijual dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Tapi kalau semisal unlimited gitu ya, sampai slotnya habis aja atau sampai eventnya start, itu bisa dikosongin aja gitu. Lalu di sini ada maksimum. Maksimum ini berarti jumlah maksimum tiketnya. Tiket ini itu maksimum ada berapa gitu. Sebenarnya fungsinya hampir sama Pak Bu dengan yang di limit registration ini. Jadi sebenarnya case-nya kenapa ada limit registration dan maksimum di sini itu misal nih di satu event itu ada 2 tiket gitu ya. Misal kayak gini. Nah, semisal nih yang di sini eventnya maksimum 20 attendees, lalu yang tiket ini itu mau dijual berapa? Misal yang ini maksimum 15 tiket, yang ini 5 tiket. Gitu. Jadi fungsinya kenapa ada yang maksimum di sini, ada yang limit regis di sini, itu fungsinya seperti itu. Tapi utamanya dia akan ambil yang di sini, Pak Bu. Jadi semisal yang di sini diisi 15, tapi di sini maksimum 20, semisal yang di sini diisinya 25, lalu di sini 20, maka dia akan mengikuti yang di 20 ini. Gitu. Jadi semisal yang di sini dikosongin ya, nggak ada maksimumnya, berarti dia sebenarnya unlimited sampai yang di limit registration ini. Gitu. Nah, itu buat yang isian di tab tiket. Selanjutnya ada yang di communication, ini tuh ada semacam email-email yang akan terkirim ke pendaftarnya gitu. Contohnya ini saat setelah registration, itu dia akan mendapatkan salah satu email ini ya setelah selesai registration gitu. Lalu akan ada reminder juga 1 jam sebelum dan 3 hari sebelum eventnya gitu. Ini nanti kalau misal Bapak Ibu mau tambahin template baru juga bisa. Nanti bisa di ini ya, semisal yang reminder gitu, nanti dicek aja buat isiannya. Cuman untuk email template seperti yang saya jelasin di awal, itu setupnya lumayan teknis. Jadi nanti kalau misal mau ada template baru, mungkin bisa diinformasikan dulu ke saya. Gitu. Lalu di sini ada tab question. Untuk tab question itu apa aja yang ditanyakan saat pendaftarnya daftar. Gitu. Jadi secara default Odoo udah buatin name, email, sama phone gitu. Nanti semisal dari Bapak Ibu mau tambahkan field baru gitu ya, nanti bisa diklik aja add a line, lalu new. Misal nih di sini mau tanya NIK gitu ya, nanti dimasukin gini. Lalu bisa dipilih apakah ini mandatory apa enggak, wajib diisi atau enggak. Gitu. Nanti bisa dicentang aja kalau wajib. Lalu di sini kita bisa pilih question type-nya. Ada selection, ini pengisian teks, nama, email, nomor, dan juga company gitu. Nanti berarti kalau dia free text ya, isiannya bebas, bisa pakai yang text input. Lalu di sini ada as once per order, itu semisal nih saya gitu ya,
daftarin 3 orang. Kalau yang ini dicentang berarti nanti pengisiannya cuma 1 kali. Tapi kalau misalnya uncheck berarti semuanya isi gitu. Lalu di sini ada default question. Kalau semisal default questionnya ini dicentang, kalau kita buat event baru, field NIK ini otomatis akan masuk ke ini default seperti name, email, dan juga phone gitu. Jadi semisal nanti di setiap event selalu ditanyain NIK, nanti bisa dicentang aja yang default questionnya. Lalu di sini ada is reusable, itu berarti apakah dia bisa digunakan untuk di event lain, pertanyaan NIK ini. Itu. Makanya kalau kita cek si default question, yang is reusable-nya pasti dia dicentang. Gitu. Nanti kalau sudah, kita bisa di save and close aja. Nah, ini udah ditambahkan di bagian sini. Lalu di sini ada notes and documents. Ini kita bisa set untuk ukuran tiketnya, Pak, Bu. Jadi karena dia event ya, ceritanya nanti pendaftarnya akan dapat tiket. Nanti kita bisa set tiketnya ini size-nya seperti apa. Lalu kita bisa setup juga untuk background tiketnya. Termasuk kita bisa kasih instruction untuk tiketnya. Misal harus dibawa gitu ya. Harus dibawa saat datang. Itu lalu di bawah ada notes. Kalau notes ini seperti di aplikasi lain ya, dia hanya untuk internal notes aja gitu. Sudah, ini untuk setup eventnya, Pak Bu. Mungkin untuk di setup event ini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini nanti yang event itu transaksinya ngeling ke invoicing nggak ya? Bisa Pak. Nanti ini belum saya aktifin sih, tapi di sini, di configuration setting, ini ada ticket with sale. Berarti kita bisa jual tiket pakai sales order. Sama nanti kalau pembeliannya lewat website, kita bisa aktifin aja yang online ticketing. Itu dia nanti akan aktifin sales order dan invoice-nya. Gitu. Jadi otomatis yang ada di event ini sama dengan transaksi yang sales, bisa kan? Iya. Dia narik uang, narik bisa. Narik apa Pak? Sorry. BOM. Oh, BOM-nya. Nanti mungkin ini ya, saya displayin juga buat kalau flow-nya dari sales-nya nanti. Boleh. Buat setup event-nya dulu ini Pak, ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana ya? Ini sama kayak buat jadwal. Nanti kan dipublish juga. Juga kalau tadi oke. Karena nanti koneksikan ke web kan ya? Iya, ini nanti di display di web. Kalau pendaftarannya arahnya ke itu apa ya? Itu saya mau ke ada kayak administrasinya gitu. Ini. Bawahnya itu kan ada tadi mas. Tapi kan daftar kita butuh dulu dari itu. Terus oh iya, ini kan konsep setting event, terus di situ juga ada untuk setting pertanyaannya. Ada dia. Setelah bisa publish ke web, itu nanti bentuknya seperti apa? Oke, itu ini juga saya tunjukkan Pak kalau pendaftarannya dari web. Oke, mungkin yang ini dulu ya. Yang ini dulu ya. Oke, mungkin saya lanjut dulu. Nah, di bagian kenapa? Yang scan dokumen tadi. Yang apa Pak? Sorry.
Terus dokumen. Oh, not dokumen. Nah, ini gimana ini? Kita bisa nambahin dokumen apa saja yang wajib diupload itu ada ya? Oh, bukan Pak, ini dokumen yang di sini, ini untuk setup size si tiketnya. Size tiket tadi. Hmm. Nah, selama ada persyaratan yang dilampirkan ada di sini nggak ya? Bisa nggak? Nah, itu Pak, terkait kebutuhan yang itu, kan kalau di S1 perlu ini ya, kayak upload KTP gitu. Nah, kalau dari yang dikonfirmasi sama Mas Munawar waktu itu kan pakai survei. Cuman waktu saya cek di survei itu sepertinya belum ada buat upload filenya. Jadi nanti coba saya cek dulu Pak buat yang upload dokumennya itu. Gitu. Jadi yang Dari sini nggak? kalau yang di sini tadi dia nggak ada opsi buat Oh, upload sih Pak, soalnya di opsinya cuma selection, ini text input, nama, email, phone, company. Gitu. Jadi kalau yang upload file nggak ada di sini. Gitu. Jadi yang terkait upload dokumennya nanti saya informasikan lagi ya, Pak Bu. siap. Oke. Mungkin di sini saya lanjut dulu. Nah, di atas ini ada beberapa kotak ya, ada registration, attendees, sama go to website. Nah, yang di go to website ini buat sekarang kan dia masih merah nih, Pak Bu. Berarti dia eventnya belum dipublish ke website. Itu. Buat publishnya nanti kita bisa masuk aja ke websitenya. Jadi nanti kalau ini diklik, itu kita akan mengarah ke ini halaman eventnya gitu. Nah ini, bentar, mungkin saya buat side by side dulu. Nah ini kalau Bapak Ibu notice ya, ini kan ada yang introduction ini. Lalu di sini ada menu kan, ada yang home, ada yang practical di sini. Nah itu merupakan efek dari yang ini Pak Bu. Saya centang yang sub menunya, website sub menu ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tuh tambahin informasi di sini untuk eventnya. Lalu ini yang halaman khusus eventnya gitu. Nah, tapi kalau semisal dari Bapak Ibu ya udah informasinya ditaruh di sini aja di halaman yang ini. Itu nanti bisa di-uncheck aja di sini. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya di-uncheck, nah ini udah nggak ada sub menunya di sini Pak Bu. Jadi dia cuma nampilin halaman ini aja. Gitu. Nah, ini masih wait. Ini masih unpublished ya Pak Bu buat eventnya di sini masih merah. Nah, cara publishnya kita bisa ini yang di sini ada unpublished, kita aktifin aja. Nah, nanti kalau ini udah diaktifin, ini kita refresh. Nah, ini udah hijau warnanya. Berarti dia eventnya udah dipublish, udah bisa diakses sama orang luar gitu. Nah, nanti di bagian websitenya ini kita bisa edit informasinya, Pak Bu. Cara editnya kita bisa klik di sini, edit di sini. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Tampilannya agak mirip dengan WordPress kali ya, Pak Bu, kalau pernah. Nah, jadi nanti ini tinggal kalau informasinya mau taruh di halaman ini aja, itu bisa diedit aja ini nanti. Edit di sini gitu. Ditambahin aja kayak di ahli K3 umum. Ini dia akan dapat apa aja, itu nanti ditambahin aja di sini. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau tambahin gambar kali ya, itu nanti bisa di drag aja. Ini kan ada image tuh. Jadi di atas ini merupakan semacam sectionnya Pak Bu. Jadi kalau mau tambahin gambar, ditarik aja nih yang image gitu. Nanti ada semacam template-templatenya ya dari Odoo. Nanti bisa dipilih aja, semisal yang ini gitu. Nah, itu yang di bagian section ini ya Pak Bu, yang di atas. Lalu di bawah ada yang inner content. Inner content itu isi dari sectionnya. Jadi ini tadi kan saya drag untuk sectionnya nih. Kalau mau tambahin isi yang di dalamnya, itu bisa pakai yang inner content. Misal mau nambahin teks lagi gitu. Ini kan cuma judul sama isinya. Lalu mau tambahin teks baru, bisa di drag aja ini teks gitu. Nanti bisa diedit aja langsung di sini. Itu mungkin saya hapus dulu ya. Nah, nanti seperti itu Pak Bu kalau mau edit isi di bagian sininya. Jadi kalau udah bisa di save aja.
Nah, jadi caranya seperti itu ya untuk edit di sini. Nah, nanti kalau dari sisi customer-nya mau register itu tinggal klik register di sini aja. Gitu. Nah, nanti muncul nih, oh registration for ahli K3 umum 1 Februari sampai 7 Februari gitu. Sama ada harganya. Misal mau beli 2 gitu ya. Itu nanti tinggal klik aja register. Nah, ini muncul 2 field-nya yang sesuai tadi, ada nama, email, phone, sama NIK gitu. Nah, misal ini saya isi ya, ada saya sendiri. Mungkin saya samain aja. Buat phone number, ini dia nggak wajib isi ya tadi memang. Jadi nanti kalau mau diwajib isiin, di bagian yang question tadi bisa diaktifin aja yang mandatory field-nya. Gitu. Kalau di sini bisa masukin NIK-nya. Ya, ini. Nanti kalau sudah, kita bisa go to payment. Gitu. Jadi dia semacam kayak check out buat e-commerce gitu. Nah, ini untuk sekarang, ini belum ada payment methodnya, Pak Bu. Jadi nanti kalau misalnya udah ada payment method, itu yang misal pakai Zendit itu ya Pak Bu, itu bisa langsung di check out dari sininya. Gitu. Nah, ini mungkin saya aktifin demo payment dulu ya. Di sini. Sebentar. Nih. Ini udah ada untuk demo paymentnya Pak Bu. Jadi nanti kalau ada itu bisa pilih payment methodnya apa di sini, lalu klik yang pay now gitu. Nah ini udah jadi Pak Bu buat sales ordernya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita cek dari sisi sales ordernya, nah dia akan menambahkan nih udah ada ahli K3 umum gitu. Pembelian tiket ahli K3 umum. Termasuk kalau kita lihat dari eventnya di bagian attendees, nah ini udah ada nih, oh ada 2 pendaftar baru gitu. Statusnya untuk sekarang register seperti itu. Nanti kalau misalnya udah hari H nih, terus kita mau absen gitu ya, mana yang hadir, mana yang enggak, kita bisa klik yang mark as attending gitu. Jadi nanti kalau diklik, oh dia berarti hadir, attended gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Pak Bu. Saya tanya yang di website tadi. Nah, yang di tampilan ini tuh itu per kegiatan atau satu kali edit bisa untuk semua? Kalau ini per eventnya aja sih Pak, per kegiatan berarti. Berarti setiap create event baru edit lagi. Iya, kalau informasi yang di dalamnya diedit itu kita harus edit lagi. Kalau dibuat template gitu nggak bisa kayak misal ahli K3 umum dibuat template untuk next-nya gitu. Coba coba saya cek ya di sini sebentar Pak.
Iya Pak, nggak kebawa buat ininya, di editannya. Berarti per event nggak bisa dibuat template. Iya, nggak bisa. Kalau di websitenya nggak bisa. Atau nanti coba saya cek lagi deh Pak kalau misalnya bisa. Tapi kalau sejauh saya testing tadi itu nggak bisa. Oke. Soalnya nanti kan kegiatannya banyak gitu. Jadi misal ahli ketika umum ada 7, 6, 4 itu kan kalau ngedit satu-satu jadi Ribet ya. ya, Heeh. ya kalau bisa dibuat template gitu. Oke, nanti coba saya cek ya Pak. Kira-kira bisa jadi template nggak? Oke. Oke, mungkin ada lagi Pak Bu yang mau ditanyakan. Ini kalau kita yang daftarin bisa atau dari peserta aja? Kita daftarin itu sebenarnya kalau misalnya dari websitenya juga itu juga bisa kalau dari Bapak Ibu mau. Tapi kalau dari belakangnya dari sini langsung itu bisa nanti di aplikasi sales. Setelah ini saya jelaskan juga. Oke, flow yang dari website dulu Bapak Ibu udah aman atau belum? Cukup. Oke. Kalau gitu saya masuk ke dari sisi aplikasi salesnya ya Bapak Ibu. Ini nanti bisa dipakai juga kalau dari Bapak Ibu mau ngedaftarin. Misal dari company lain ada kontak mau daftar, lalu Bapak Ibu mau daftarin langsung gitu ya. Itu nanti bisa pakai aplikasi sales ini. Nah, nanti kita bisa buat nih quotation baru dengan klik tombol new di sini. Gitu. Nah, semisal customer-nya ada dari ini ya, company B. Nah, lalu di sini ada beberapa isian nih Pak Bu, ada expiration. Nah, expiration ini berarti kan dia masih quotation nih Pak Bu, buat pertama kali kita buat. Kapan sih expiration ini harus jadi sales order? Gitu. Nah, itu yang kita isi di bagian expiration. Biasanya secara default dia akan ambil 1 bulan setelahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu menganggap quotation ini sebagai draftnya sales order, berarti yang ini bisa dibiarin aja. Kalau di sini ada quotation date-nya, berarti tanggal pembuatannya. Lalu ada price list, dia biasanya akan ambil yang default. Tapi kalau dari Bapak Ibu nanti mau buat price list khusus suatu company gitu ya, itu nanti bisa dipilih dari sini. Lalu di sini ada payment terms, berarti batas pembayarannya kapan. Gitu. Lalu di bagian bawah ini ada yang order line sini ya. Ini kita bisa tambahin produk apa yang mau dibeli. Contohnya tadi ya kita mau beli yang ahli K3 umum. Nah, nanti dia akan muncul pop-up seperti ini, Pak Bu. Dia akan tanya ahli K3 umum yang di event mana. Nanti bisa diklik aja, nah ini ada opsinya. Nah, karena opsinya itu diambil berdasarkan namanya, makanya tadi saya menyarankan untuk penamaannya dimasukkan aja tanggalnya. Jadi nanti nggak bingung, ini yang mana buat eventnya. Jadi nanti bisa dipilih aja, oh misal dia daftar yang 1 Februari. Nah, nanti bisa dipilih aja. Lalu di sini ada tiket type-nya, karena tadi ada 2 tiket ya Pak Bu. Kalau misalnya ada 1 tiket, biasanya dia langsung ambil tiket utamanya. Gitu. Ya, nanti tinggal di add aja. Nah, ini udah terkoneksi dengan eventnya tadi. Misal dia beli ngedaftarin 5 orang gitu ya. Nanti kuantitinya bisa diubah aja. Gitu. Lalu buat unit price, ini sebenarnya dari Bapak Ibu juga bisa ubah nih. Semisal dari company B ini nego gitu ya. Terus dari Bapak Ibu, ya udah harganya diturunin dikit, itu juga bisa. Semisal jadi 6.300.000 gitu ya. Nah, ini nanti bisa langsung diubah aja di sininya. Gitu. Lalu di bagian taxes, ini kita bisa nambahin pajaknya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk pembelian tiket ini Bapak Ibu perlu ada pajak, nanti bisa ditambahin aja.
Tapi kalau nggak ada, bisa disilang lagi aja, dikosongin aja. Gitu. Itu buat yang add a product. Lalu di sini juga ada add a section, Bapak Ibu. Nanti kita bisa, ini fungsinya untuk mempercantik si dokumen quotation atau sales order-nya aja sebenarnya. Tapi kalau dari Bapak Ibu mau tambahin, itu juga boleh. Misal ditambahin nih description, tiket gitu. Ini, lalu misal nanti ada, misal tiket K3, lalu ada yang tiket lain gitu. Mau dipisahkan per section itu nanti juga bisa. Lalu di sini ada add a note. Add a note itu untuk nambahin description gini Bu. Ya seperti notes aja sih sebenarnya. Saya contohkan seperti ini ya. Tuh, itu nanti bisa diatur aja seperti ini. Nah, itu untuk notes yang terpisah Bapak Ibu. Tapi kalau mau nambahin notes yang nempel di produknya ya, nanti bisa diklik aja produknya, lalu diklik yang ini. Sorry. Ini udah ada description-nya, jadi bisa langsung diedit aja. Gitu. Misal ini kepanjangan mau pakai registration for ahli K3 umum aja. Ini. Itu. Lalu karena Bapak Ibu mau ambil si training kit-nya, itu kita tetap harus tambahin produk training kit gitu. Nanti ditambahin aja di sini. Ini sebanyak 5 orang juga. Gitu. Oke, saya buat seperti ini. Lalu di sini juga ada katalog Bapak Ibu. Jadi misal nanti dari tim marketingnya ya, itu mau nambahinnya tampilannya semacam e-commerce gitu ya. Nanti bisa diklik aja katalog. Nah, nanti muncul tampilannya seperti ini. Misal ini kan ahli K3 umumnya 5. Lalu mungkin mau tambahin nih kertas HVS juga mau beli gitu ya ceritanya. 3 gitu. Nanti kalau udah sesuai bisa langsung klik aja yang back to quotation. Nah, nanti dia ditambahkan di sini kertas HVS gitu. Ini saya hapus dulu. Nah, nanti ini udah jadi ya seperti ini. Nah, lalu ini kan quotation sekarang. Kalau Bapak Ibu mau kirim dulu nih ke customer-nya, quotation-nya itu nanti bisa klik send di sini. Nanti dia akan send-nya by email Bapak Ibu di sini. Nanti bisa dimasukin aja emailnya apa. Tapi buat sekarang ini saya nggak contohin karena ini database testingnya nggak bisa send email. Jadi saya tunjukin aja nanti flow-nya seperti ini. Gitu. Tapi kalau dari Bapak Ibu, dari quotation mau langsung jadi sales order, itu juga bisa. Nanti tinggal diklik aja yang tombol confirm di sini. Jadi nanti kalau kita klik confirm, oh ya, karena ini event registration ya, biasanya dia akan muncul pop-up seperti ini. Sesuai isian yang ada di website tadi. Ada name, email, phone, gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa bantu isiin di sini. Tapi kalau ternyata maunya nanti aja, kita update datanya setelah register, ini kita cuman mau buat sales order, itu bisa langsung klik create ini aja, nggak masalah. Gitu. Nah, ini udah jadi buat sales ordernya. Dan kalau Bapak Ibu notice, di bagian atas ini ada smart button baru ya, ada delivery dan juga attendees. Jadi kalau dari sisi attendees-nya, oh ini kita udah daftarin nih, dari company B 5 orang, gitu. Lalu di bagian delivery, dia akan otomatis tarik dari yang BOM-nya itu, Bapak Ibu. Nah, ini dia mendeteksi bahwa seharusnya dari warehouse utama itu ada barang keluar, tumbler gelas 5, dan perundangan K3 10. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu. Ini yang kita tadi. Invoice-nya sudah keluar? Belum, ini sales order, Pak. Ya. Jadi kalau di Odoo, dia sebelum invoice, kita punya yang namanya sales order ini. Berarti Ya. dia fix beli.
gitu. Ya kemarin kan yang awal kita kan sales order dulu ya. Jadi event itu registrasinya bisa create sales order ya. Ya, create sales order. Sales order dia otomatis narik ke PLM tadi ke apa namanya inventory. Ya. Nah, siap. Nah, itu kan tadi event itu satu tuh. Kita kan tiap bulan itu 30 lebih loh. Itu nanti tampilannya gimana kalau tidak di satu? Apanya ini? Satu page itu satu event. Yang page yang di mana Pak? Sorry. Yang di web. Webnya ada di web. Sorry. Event. Kalau eventnya banyak, gimana? Oh gitu. Kan ada kotak-kotaknya ini sih Pak. Ini kan tadi kita punya 2 nih, udah buat 2. Ini yang masih unpublished. Gitu. Jadi kotak-kotak itu gini. Atau semisal nanti dari Bapak Ibu mau edit dia jadi ini ya. Ini kan sekarang kotak-kotak nih. Ini ada lagi yang list. Kalau yang list dia tampilannya seperti ini. Gitu. Ya, kelihatannya kita harus kalau kotak-kotak orangnya nggak notice. Ya. Iya, biasa. Pangsa kita beda soalnya. Kalau dibuat kotak-kotak nggak notice tadi. Kalau gini ya normal-normal dikit. Oke. Oke, mungkin dari yang sini tadi masih ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Event. Ya, ini kan event ini konsepnya portal untuk registrasi ya. Berarti kita setupnya di Tadi ketika registrasi kita pilih kan kita create ya di event tadi ya, ketika umum tanggal sekian tanggal sekian. Itu dia bisa tarik ke kan kemarin di sales order itu kan kita harus narik 2 ya, sama pelatihannya sama training kitnya kan itu ya. Betul ya? Ya, ini harus tarik si training kitnya. Ya, pelatihannya juga kan ya, pelatihannya sama training kitnya. Ya. Nah, kalau ini diregistrasi via tiket, itu bunyinya tiket gitu kan akhirnya. Nah, jadi Pak Bu sebenarnya kalau dari tiket sendiri, yang dari website tadi ya, itu dia tetap masuk juga di ini di sales order. Bedanya dia langsung sales order, jadi bukan quotation dulu. Dia langsung sales order, langsung ada attendance-nya, gitu. Nah, oke, ini saya jelasin di sini berarti. Jadi kan ini dia masih tiket aja nih Pak Bu, masih tiket ahli K3 umum. Nah, nanti kita kalau mau tarik si training kitnya, kita masih bisa add a product di sini sebenarnya. Gitu. Jadi nanti ditambahin aja di sini. Nanti ini kita triggernya pakai yang save manual ini aja ya Pak Bu. Jadi kita save manually aja di sini. Oh sorry, 2. Lalu save manually. Nah ini nanti sama, dia akan nge-trigger buat ambil dari yang BOM-nya itu. Gitu. Jadi kalau dari sisi customer-nya dia hanya ambil si tiket aja sih Pak Bu. Berarti satu transaksi, satu sales order ya? Iya. Harus langsung divalidasi dengan modal BOM. Terus buktinya itu kan nanti ada follow-up-nya ditransfer kah atau apa atau PO kah atau apa itu gimana ya? Itu validasi ya? Oke, jadi ini case-nya kalau dari yang website Pak, itu tadi saya contohinnya kan pakai, sorry, bentar. Masuk dulu ke website.
Oke, tadi kan kalau dari website saya contohnya pakai yang demo payment ini, Pak. Jadi kalau yang demo payment ini semisal nanti kita pakai Zendit gitu ya, Pak. Itu dia akan otomatis masuk. Semisal si Zenditnya mendeteksi bahwa oke pembayarannya berhasil, maka itu dia akan otomatis di sini udah paid gitu, Pak, nanti di invoice-nya Ya, gitu. kalau yang pakai e-commerce ya, Mm-mm. kalau yang nggak pakai. Kalau yang nggak pakai, jadi nanti ini kan kita ini sales order. Kita kan create invoice dulu nih, Pak, Bu. Nah, waktu create invoice ini ada opsinya regular invoice atau DP. Karena waktu itu Oh, oke. Bapak Ibu kan kadang ada ya yang maunya DP dulu. Nah, DP-nya bisa pakai persen, bisa pakai fixed amount. Gitu. Misal nanti maunya bayar berapa dulu, itu bisa dimasukin aja amount-nya. Gitu. Nah, ini saya contohin yang regular dulu ya. Nanti kita bisa create draft. Nah, ini nanti muncul nih pembelian tiket ahli kata umum, harganya berapa, kuantitinya berapa. Nanti kalau informasinya sudah sesuai, kita bisa klik aja confirm di sini. Nah, ini udah jadi buat invoice-nya. Nah, kalau yang di sini sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti pakai Zendit, itu kita sebenarnya bisa aja tuh payment-nya pakai di sini. Dari sales order tadi, kita nanti ada nih generate a payment link, terus kita kirim nih link-nya, link pembayarannya. Kayak gini, nanti dari si customer-nya, oke, nanti payment pakai apa, misal BCA, KRIS, atau OVO gitu. Lalu nanti saat pay, itu dia akan otomatis ke detect paid di sini. Tapi kalau misal nanti Bapak Ibu maunya dari customer-nya transfer gitu ya, lalu Bapak Ibu cek secara manual, itu harus klik yang tombol pay di sini. Gitu. Nanti ini ada, saya jelasin juga buat jurnal ini masuknya gimana. Nanti kita tinggal create payment, dan nanti ada tulisannya kalau dia in payment. Gitu. Itu kalau secara manual, Pak Bu. Iya, kita mau itu cover tapi yang daftar banyak kan perusahaan bayar belakang. Kita bikin double aja. Iya, bisa. Sorry, tapi kalau Periksa aja deh, nggak usah pakai pakai. Iya, periksa nanti. ya, ada yang mentolongi transaksi. Iya, enggak dibutuhin aplikasi. Makanya gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika dia di publish web. Daftar itu kan bisa setiap saat ya. Nah itu gimana nanti kalau ada yang daftar ada notifikasi atau gimana? Kalau daftar ada notifikasi. Kan kita nggak tahu ada yang daftar jam 10 malam gitu. Kalau misalnya ada yang daftar lagi, itu kan dia masuk di sini, Pak. Di attendees ini. Sebenarnya kalau notifikasi enggak sih, Pak. Cuma dia akan otomatis masuk di sini walaupun jam 10 malam. Kalau yang tadi yang e-commerce kan enak, kita bisa langsung transaksi sendiri. Nah, kalau yang manuali tadi, kalau manuali kan harus ada validasi dari kita. Nah itu ada notifikasi nggak? Nanti kan ada usernya sendiri di si marketing kah atau siapa? Oh ada yang daftar nih, dia harus approve itu bisa di payment kan? Kalau yang daftar secara manual itu kan tapi dia menghubungi dari pihak SAKO-nya kan, Pak. Oh, Kontak secara manual kan. Jadi kan sebenarnya ya tahu aja kalau emang oh ini daftar lalu mau ada payment, kan dia kontakkan juga, nggak akan tiba-tiba dia akan membuat sales order sendiri kan nggak bisa kalau dari customer-nya. maksud kita itu yang tadi registrasi e-event tadi ya. Itu kan ketika sudah register, kalau dia e-commerce-nya dimatikan, kan harus manual. Benar nggak? Via e-commerce-nya dimatikan ininya payment-nya. Metodenya. Heeh. Nah, berarti kan harus manual.
Ini contoh saya mau daftar nih, tiba-tiba saya terinspirasi nih jam 10 malam saya mau daftar. Jadi saya kontak S1 gitu. Saya sudah daftar, tolong diverifikasi gitu. Oke, jadi ini nanti Pak, kalau dari payment method itu kita bisa pakai, sebentar. Ini tuh ada yang COD Pak sebenarnya. Kalau misalnya mau dari SAKO-nya aja yang kontak. Kalau untuk paymentnya, jadi misal nggak pakai ini ya, nggak pakai Zendit gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia pakai ini, nanti setelah dia register, itu dia akan ya register aja. Nanti dari Bapak Ibu yang harus kontak pakai informasi yang ini di billingnya ini, gitu. Jadi nggak ada notifikasi ya ke user ya, ke kita loh maksudnya, ke S1 bahwa ada yang daftar nih, ada yang daftar. Kalau yang ada yang daftar nggak ada sih Pak. Cuman ya dia masuk di sini aja. Ya kalau ini saya tahu. Sama bukannya jam kerja kan? Kenapa? Logikanya kan bukannya jam kerja kan ini? Iya. Oke, sebenarnya kan dia buat si sales order ini Pak. Kalau misalnya dia tiba-tiba masuk kan kelihatan ya creation date-nya kapan. Gitu, katakanlah ini tanggal 22, nanti sampai setelah jam 5 nih. Jam 10 malam tadi ya Pak case-nya. Lalu besok tuh baru dicek tanggal 23. Berarti kan dia akan ada transaksi baru tuh antara jam 5 dia pulang sampai pagi dia masuk. Nanti dilihat aja dari creation date-nya. Oh ini berarti transaksi baru nih, kita perlu proses untuk payment-nya, gitu. Apa-apa ya? Ada pengaruh nggak gitu? Kalau anggarannya, maksudnya kan itu dia udah mengatakan kita mau kita. Terus itu komunikasinya kayak konfirmasi pelajarannya gimana saya ngomong Iya. Itu kan ada modul sales order tadi. Ikon itu cuma untuk register aja. Kan validasinya di sales order. Karena kita nggak pakai kamu. Jadi mereka bisa dapat surat konfirmasi tiket tadi. Nah, itu kalau sudah register tanpa payment ya, itu tiketnya sudah keluar belum? Tetap Pak, tetap dapat tiket. Terus gimana caranya? Kalau belum payment sudah dapat tiket, caranya kita untuk apa ya? Untuk memfilter ya, mana yang orang yang tiketnya sudah valid, yang tiketnya belum valid, gimana? Oke, nanti Pak semisal nih dia ini ya ternyata gak bayar gitu. Kita mau cancel kan. Nah di bagian register kita hapus aja namanya. Misal si mana yang belum ini ya, dia gak bayar nih. Ini dihapus aja namanya. Tiketnya itu bisa di-scan atau gimana, atau cuma nama gitu? Di tiketnya ada QR code-nya Pak. Nah, kalau dia di-cancel kan berarti dia nggak terdeteksi menjadi pesertanya di sini kan? Siap. Oke, jadi caranya jadi data ulang juga penting. Ada data kepalsuan nanti. Di-scan, kan nggak ada di list. Silakan keluar. Iya. Ya itu. Jadi rentetannya ke situ sih itu. Jadi kenapa tadi saya ngomong kalau dia di luar jam kerja daftarnya, karena ini personal ini banyak nih. Kalau kan gampang lah, kalau bisa dikondisikan. Tapi yang personalnya, S1 ada pelatihan apa ya? Dia kan waktu itu aksesnya. Kemudian akses jam 10, kemudian ngopi, saya mau lihat pelatihan S1, saya ikut. Kita sudah dapat tiket, belum bayar. Ini yang PR dari kita. Iya, itu sih Pak, nanti bisa di cancel aja. Jadi waktu datang nih, misal nunjukin QR code-nya, terus kita scan, terus nggak ada,
Berarti kan dia yang kita cancel itu ya. Gitu. Jadi ada PR lagi gini ya. Kan itu nanti register itu ada nomor telepon tuh. Kalau kita belum follow up, besok harinya kita lihat, oh ada yang daftar ini berarti di follow up. Pak ini jadi ikut. Iya. Gitu ya Pak? Iya, Pak. Ya. Oke, oke. Oke, mungkin kalau buat scan-nya nanti Sekarang juga keluar. ambil scan-nya. Bentar. Oke, Oke, ini tiketnya di sini Pak Bu. Nanti kalau misalnya yang dia udah selesai, itu nanti akan ada tulisan download tiket. Nah, ini. Jadi itu ya. barcode-nya ini yang nanti akan di scan. Untuk scan sendiri, nanti kita langsung masuk di ini Pak Bu, di registration desk ini. Nah, nanti bisa di scan aja si QR code-nya. Gitu. Nanti kalau misalnya nggak terdeteksi. Ketika di-scan nanti tampilannya ada namanya gitu ya? Ya, dia akan menampilkan data yang diisi itu Pak. Siap, siap. Oh, ini konsep publik ya? Publik. Kalau in-house itu self order. Berarti kita di belakang Ya. Atau pakai project nanti. Karena project belum ya? Project belum. Jadi Oh, project. ada sendiri. Halo? Mau tanya, Bu, itu misalkan ada peserta lama mau ikut lagi kita harus ketemu lagi pesertanya. Ya. Oke. Jadi misal nih dari Bapak Ibu mau masukin ngedaftarin peserta yang udah ada. Nanti di bagian sini di attendance-nya ini sebenarnya bisa diekspor Bapak Ibu. Jadi nanti misal dia udah beli nih si ini ya 2 orang ini dia beli lagi. Terus kita mau ambil datanya, kita ekspor aja ini dipilih dulu. Lalu pilih yang ekspor. Nanti tinggal ekspor aja. Nah, nanti ini datanya udah ke download. Di sini. Sebentar, saya ganti share screen-nya dulu. Oke, nanti ada namanya yang sesuai yang diisi kan. Namanya siapa, emailnya, kalau ada phone number-nya gitu. Nah, kalau misalnya ada daftar lagi nih, si Helmi dan Farah ini dia daftar lagi, nanti kita import aja di event yang baru. Gitu. Kalau dari SO bisa nggak? Dari SO. Bentar, Pak. Bentar, kalau pendaftaran dari company itu biasanya informasi apa aja yang dicatat? Ya nama pelatihannya, pesertanya. Berarti nama peserta aja. Pesertanya kadang ada yang sama, kadang enggak. Oke, kalau gitu better dimasukin manual aja, Pak Bu. Berarti nanti waktu yang tadi kita create pemesanan baru nih.
Ini nanti kan waktu confirm dia muncul nih isiannya. Nanti dari Bapak Ibu ubah aja namanya. Yang apply siapa aja gitu. Dari situ ya, dari register ya. Kalau dari sini kan namanya nggak satu-satu gitu ya. Adanya Ya, di dia gitu ya. diubah satu-satu. Karena dia fokusnya ke kuantitinya, bukan ke registernya. Kalau dari event dia per register per orang personal datanya. Itu yang register ada backend-nya nggak Mbak ya? Ada ya? Register. Harus melalui tampilannya web atau gimana? Bentar Pak, kebutuhannya gimana ini maksudnya? Buat masukin namanya. Kalau dari create-nya dari SO, pertanyaannya itu kan dia adanya di teksnya itu kan, nama pesertanya. Itu kan cuma di information ya. Padahal kita itu tiap orang itu ada data pribadinya itu. Ada lampiran-lampirannya itu. Oke, itu gini sih Pak. Bentar, saya set quotation dulu. Nah, tadi kan kita confirm, ini kan ada bisa diisi satu-satu. Nah, nanti kita tetap create aja, nggak usah diisi dulu buat isiannya. Nanti kan dia masuk nih di bagian paid event. Di sini kan nambah nih baru dari company A. Nah, nanti semisal dia sebenarnya udah pernah daftar di event lain. Itu ntar kita cek aja ini di reporting attendees. Lalu kita ubah ke ini list view ini. Nah, nanti kita pilih kita mau ekspor datanya siapa. Jadi nanti kita tinggal update yang di sini gitu. Misal nih saya mau ekspor yang ini. Terus nanti ini saya import ke di sini. Pakai yang saya ekspor barusan. Gitu. Buat ngupdate data yang di sini. Yang baru masuk. Mainnya di ekspor import sih Pak jadinya. Karena kan untuk daftarnya, registernya dia tetap harus dari SO kan untuk bisa create invoice dan payment-nya. Itu jadi ya dari sininya sih yang harus main di ekspor import kalau misalnya ada data dari event yang lama gitu. Berarti tadi kalau corporate ada 15 orang, di SO-nya itu kita transaksinya satu-satu. 15 Pak, kuantitinya jadi 15. Iya, quantity. Maksudnya kan namanya pesertanya langsung pakai corporate. Ya, secara default dia pakai corporate. Bentar, ini saya ubah jadi 15. 15 nih. Terus kita confirm sales order. Nah, di sini dia masih pakai company A semua namanya. Nah, nanti kan kita create registration. Dia nggak harus diubah sekarang namanya. Nah, nanti dari eventnya aja kita ubah namanya. Bentar, saya refresh. Nah, ini kan udah ada nih 15 orang. Nah, inilah nanti yang kita update pakai export import itu. Export dari event yang lama dan import ke event yang baru. Gitu. Filternya dari registrasi ya, inputnya ya, daripada dari SO ya. Karena di modulnya registrasi tadi kan ada nama, ada NIK, ada alamat. Kalau dari SO kan nggak ada ya. Yang ini tadi Pak, maksudnya dari website. Dari website registrasi itu. Kalau yang tadi, yang di pop up-nya tadi sih Pak, yang bisa diubah. Iya, masalah ini cuma di notifikasinya aja kan ya. Di sininya Pak, ini diubah aja namanya email sama phone. Kalau mau diubah, cuman kan
Jadinya satu-satu kalau di sini. Video, Nanti di create aja registrationnya, kita update-nya dari eventnya, kita import datanya buat masukin si MIK dan lain-lainnya gitu. ya kalau yang udah tadi ya, yang tidak pernah ya. Yang belum pernah pun semisal nih datanya dikirim sama mereka, Oh gitu. ya kita masukin aja ke, kan lebih gampang, misal mereka kirimnya by Excel, ya udah kita pindahin ke Excel template buat import di sini Oh iya iya. Oke. gitu. Tapi buat ekspor importnya template-nya belum saya siapin Bapak Ibu, nanti saya siapin. Nah itu ya. Gampang pakai itu deh. Pakai ekspor impor. Gampang pakai itu. Jadi pilihannya ekspor impor itu atau dari registrasi. Karena kalau dari SO nggak bisa kalau gelondongan banyak ya. Ya kalau dari registrasi tapi masukinnya satu-satu Pak. Iya satu-satu bibisnya tadi dua. Yang ikut 300. Cuman nanti batch-nya harus manual. Tiap event itu ada tanggal. Kan ya bisa tanggalnya. Bisa ya, bisa diedit-edit. Bisa. Misalkan schedule. Bisa itu bisa setting tanggalnya. Jadi dibuka sampai kapan daftarnya. Itu bisa diperpanjang juga kan eventnya ya? Eventnya bisa Pak, masih bisa ditambahin kok, masih bisa diubah kalau udah dipublish. Intinya kalau sebelum habis waktunya ya? Iya, sebelum hari-hanya. Ya. Kalau sudah hari H nggak bisa ya, event baru ya? Iya, karena kalau udah hari H dia eventnya udah masuk di yang ini kan, stage-nya. Oh. Oke, sudah clear Bapak Ibu? Soalnya gini, Mbak. Ujungnya kita itu tapi tingkat. Jadi registrasi itu utama. Salah di registrasi, salah di sertifikat. Iya Pak, nanti saya siapin dulu buat template-nya. Ya. Biar kita mainnya di ekspor import itu aja sih. Menurut saya itu yang paling cepat aja buat update datanya. Ini sudah pernah share ke Sani persyaratan. Tadi kalau itu persyaratan nama kamu. Nanti kita siapkan juga persyaratannya ya, Mbak. Jadi butuh apa namanya? Kalau ada direkturnya ya, nama, NIK atau apa gitu. Ya Pak, nanti di share aja biar saya sekalian untuk cek yang kalau butuh upload KTP-nya ini. Ya, itu ya. Oh, bukan itu karena itu yang kita penting banget sih. Karena itu nggak ada, nggak bisa dipublish ke Kemenaker. Ya nanti bisa di share aja buat data-datanya. Isi event sih oke. Itu kan tadi kan sebelum event. Ini bentuknya ini. Itu tadi template gambarnya bisa diganti ya? Gambar yang di sini di eventnya. Ya, yang di web. Ah. Harusnya bisa sih Pak. Sebentar, saya cari dulu itunya di mana.
Nah, Oh iya, intinya ini latihan kreatif. Sebentar, buat gambar-gambar. ini upload an image ini kalau mau ubah gambarnya. Oh, bisa ya. Siap, siap. Oke. Terus ngelingkarnya gimana, Mbak? Kalau ini kan pakai webnya Odoo. Ngelingkar ke webnya kita gimana tadi? Nanti tinggal kalau misalnya dari websitenya Bapak nih, nanti kan di websitenya Bapak bisa tambahin ini kan, semacam menu gini kan, Ah, event gitu katakanlah. Nah nanti tinggal dimasukin aja Pak di hyperlink ke link ini. Yang oke. nanti kalau production berarti yang esaku.odoo.com/event gitu. Ada syarat khusus nggak API-nya, Bapak? Kenapa Pak? Syarat khusus nggak yang bisa API-nya nyambung ke Odoo? Ke hyperlink-nya itu? Kalau misalnya ambil dari linknya doang nggak, ini sih Pak, setahu saya nggak ada konfigurasi apa-apa. Oke. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke. Lanjut. Udah, Pak. Ya, belum. Ya, berarti juga pakai modul berapa? Kan di sebelumnya desain tadi. Report apa itu? Report sales. Report sales itu di SO ya. Itu yang SO itu ada report sales nggak? Nah, ini Pak. Ada ya. Ada yang bentuknya apa ini grafiknya atau ada yang list view berarti per ini ya per salesnya. Ada juga yang dia pivot table gini gitu. Jadi nanti bisa dipilih aja per apa produk kali ya. Itu nanti bisa muncul ini kayak gini gitu. Terus yang dari sisi ininya mau dibandingkan dengan apa? Misal dari date-nya gitu ya, order date-nya per monthly gitu. Januari ini dipesan sebanyak 29 gitu. Lalu di sini juga ada measure-nya juga Bapak Ibu. Kalau sekarang kan dia quantity yang dipesan. Lalu misal mau lihat harganya ya, unit price-nya gitu. Totalnya berarti berapa itu bisa dilihat di sini. Gitu. Kalau sales report-nya seperti ini. Tapi ini yang sales report aja ya Bapak Ibu, belum dari sisi accounting-nya. Ya itu yang penting tadi saya kerjakan. Oke. Mungkin kalau udah clear karena ini masih ada sekitar 20 menit ya Pak dari jadwal yang kita jadwalkan. Ya. Jadi saya mau lanjut jelasin aja terkait project ya, karena kan kita belum tuh. Gitu. Jadi kalau project kita bisa masuk di sini, ada aplikasi project. Nah nanti di aplikasi project itu saya akan sebut ada yang namanya project dan juga task. Task itu yang isian di dalam project gitu ya. Nah, nanti kita bisa buat new project nih di sini. Misal training ahli K3 yang tadi, yang tanggal 1 Februari. Misal. Oke. Lalu di sini kita bisa centang yang B-level Pak kalau kita mau track. Misal kalau ada yang beli sales order tadi ya, yang dari sales order itu kita mau track bahwa dia income di projectnya ini. Kita bisa centang di B-levelnya. Gitu. Nanti kita create project. Nah, nanti di dalam project kita bisa atur stage ya atau semacam tahapannya ya. Mungkin kalau ada yang new, in progress, sama yang done. Gitu. Dan nanti di masing-masing stage ini kita bisa buat yang namanya task tadi. Kita boleh klik tombol plus di sini kalau mau pas di dalam stage-nya.
Atau kita klik tombol new di sini. Nah, dia tapi pasti masuknya yang di paling kiri, stage yang paling kiri. Nah, kita masukin aja. Mungkin di sini hubungi pemateri gitu. Nah, di sini kita bisa atur siapa yang bertugas untuk task ini gitu. Misal Elmi. Manajer namanya. Nanti kita add aja. Nah, ini udah jadi buat tasknya. Nanti kalau semisal nih dia mau geser-geser ya, kita geser dia in progress, kita bisa langsung tarik aja kayak gini. Gitu. Nah, di dalam task ini kita bisa atur beberapa juga, Pak, Bu. Jadi kan ini ya, namanya projectnya ini, assignees-nya ini. Nah, kita bisa kasih description nih, hubungi pemateri itu gimana. Lalu kita bisa kasih deadline juga. Kapan hubungi pemateri ini harus selesai gitu. Misal besok udah harus selesai. Apply. Nah, lalu di sini ada tab subtask. Jadi berarti di dalam task kita bisa tambahin task lain. Gitu. Misal, jangan hubungi pemateri deh. Kita venue gitu ya, misal. Setup venue. Lalu subtasknya kita mau buat, ada yang pemesanan venue. Ada yang dekorasi venue gitu. Semisal. Nah, itu nanti bisa dibuat gini. Jadi di dalam task kita punya subtask. Gitu. Kalau ini bisa dibiarin dulu. Dah. Jadi ada subtask, description, lalu bisa mengisi deadline. Lalu, di sini ada yang bintang 3 ini kita bisa atur prioritasnya, Pak Bu. Jadi bisa kosong, berarti tidak terlalu prioritas ya. Lalu bisa bintang 1, ini high priority, sampai jadi urgent. Gitu. Nah, nanti setiap kita melakukan perubahan nih, kayak tadi, ini jadi urgent, di chatterbox-nya ada notes-nya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada yang berubah, itu kita bisa tahu. Kayak stage-nya berubah nih, dari new ke in progress, ini dia tercatat di bagian kanan ini. Gitu. Nah, untuk perubahan stage, kita bisa di sini juga, Bapak Ibu. Jadi nggak harus drag dari luar, tapi misal mau diubah nih, balik lagi ke new, itu kita bisa klik di sini. Gitu. Lalu, di bagian kanan, ini kita bisa punya sama ya, ada in progress, ada change requested, approve. Jadi ini semisal nih, ini saya yang jadi staffnya. Saya masukin di in progress, lalu mungkin nanti dari PM-nya gitu ya, dari project manajernya, oke, approve. Ini bisa diklik aja approve. Gitu. Gitu, misal kalau udah approve, berarti kita bisa geser nih ke done. Jadi kita tarik aja, oke, done. Gitu. Itu verifikasinya kalau nggak jelas pakai apa? Apanya, Pak? Untuk perubahan stage-nya ini loh. Kalau ini kita buat task nih di new kan, buatnya dia di new. Ya. Nah, terus di operatornya yang melaksanakan berarti in progress dan sudah nih. Itu caranya dia merubah status new jadi in progress selain di drag ya. Kalau drag kan itu sangat subjektif kan. Yang harus verifikasi. Ada nggak konsepnya yang harus verifikasi? Jadi si operatornya tentang, oke, terus diverifikasi atasannya baru dia pindah status. Kalau pembatasannya di sini nggak ada sih, Pak. Atau nanti mungkin coba saya cek buat yang hak akses pemindahannya ya, Pak. Apakah dia bisa dibatasin? Kalau yang di assignees dia cuma bisa centang-centang aja, nanti coba saya cek. Bisa gitu apa enggak? Kalau semua bisa drag, semua diposisikan semua nanti. Ya, kalau secara defaultnya dia bisa drag sih, Pak. Cuman kan dia ke track nih di sini, jadi kita bisa tahu, oh si ini tiba-tiba udah ngedan. Dan padahal belum selesai gitu. Kan bisa ini ya, bisa dikasih tahu juga. Karena ke track di chatterbox-nya. Ya, memang kalau bisa kayak gitu ya, kalau bisa ya. Jadi konsepnya cek di hak aksesnya. Ya, jadi untuk status progres itu benar-benar tervalidasi, enggak tinggal gitu. Walaupun ada notifikasi, ada historicalnya ya. Kan sudah kelewat, itu cuma untuk forensik.
nggak bisa mencegah kan. Gimana Pak? Kalau dragnya itu semua bisa drag kan itu Pak juga nggak jalan. Oh iya, jadi semua bisa merubah. Iya. Mm-mm. Karena ini kelihatannya sih kalau nggak ada ya, ini memang untuk PM, untuk PM sih. Mm-mm. Maksudnya PM itu reminder PM. Tapi kalau semua bisa akses dan data si yang dikasih tugas juga bisa update, saya sarankan ada ini ya, verifikasinya. Iya Pak. Oke, Jadi, saya cek dulu buat perbedaan antar usernya. Oke, mungkin kalau sudah, saya masuk lagi ke sedikit penjelasan di sini. Jadi di project itu kita punya yang namanya dashboard Bapak Ibu. Dashboard satu projectnya. Itu kita bisa akses dari sini. Ini ada yang drop down, lalu dashboard. Gitu. Nanti kalau ada sales order yang dibuat berdasarkan project ini, dia akan masuk di sini. oh, Gitu. Termasuk nanti kita setup budgeting, itu juga bisa budgeting. Misal maksimal pengeluaran untuk project ini gimana, itu nanti kita bisa setup di sini. Cuma nanti biar flow-nya nggak loncat-loncat, saya jelasin waktu accounting aja, Bapak Ibu. Gitu. Lalu mungkin, oh ya, terkait project sendiri, kita bisa langsung tempelin di sales order, semisal dia dibuatnya manual gitu ya. Kita mau dia nyambung nih ke projectnya. Nanti kita bisa set di sales ordernya, di other info, ini ada isian buat project. Jadi kita pilih aja yang ini, gitu. Jadi nanti kalau kita balik lagi ke project, nah dia udah masuk nih, bahwa ada sales order 13 juta, gitu. Jadi nanti bisa dilihat perbedaan antara income-nya berapa sama expense yang kita keluarkan pakai project ini itu gimana, gitu. Oh ya, selain di sales, di bagian purchase itu dia juga bisa, Pak Bu, kita tempelin project. Di sini juga ada, gitu. Di sini juga ada project, misal ada pembelian khusus project tersebut. Oke, mungkin sampai sini dulu. Pak Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ini beda-bedaan ya. Jadi di kita itu ada proses namanya operation. Operation itu proses training provider. Jadi setelah ada registrasi, di situ ada pendampingan pelaksanaan pelatihan. Karena pelatihan itu kan nggak 1 hari, minimal 3 hari, ada 1 bulan. Ya. Nah, kita mau monitoring itu per step-nya, hari pertama dan hari kedua dan sampai hari terakhir dan evaluasi, baru kita bisa perpus untuk sertifikasi. Itu pakai apa ya? Pakai modul apa ya? Kalau pakai modul project ini enggak lihat. Kalau di project ini lebih ke ini sih Pak, sebenarnya lebih ke persiapannya ya kali. Iya. Berarti yang di track itu per customer-nya. Betul. Peserta trainingnya ya. Kan tadi saya sudah sounding bahwa output kita itu sertifikat per peserta. Jadi, dengan peserta itu ada nilainya sendiri. Nah, cuman tadi yang mau di track itu berarti persiapannya peserta itu atau gimana? Misal peserta ini dia udah kerjain ini atau belum gitu. Kan gini, persyaratan peserta lulus itu dari absenteeism ya, dia harus ikut berapa kali per jam, jampel. Terus ada juga persyaratan dokumentasinya, persyaratan ketika daftar itu, sama hasil assessment, hasil evaluasi. Nah itu gimana ya? Hasil assessment
Hasil assessment-nya ini kapan, Pak? Iya, Akhir ya, oh, terakhir, setelah training selesai. sebelum selesai di cuma 3 hari, hari ketiga lah, Mm. hari terakhir. Itu pakai apa itu? Maka kalau project itu nggak bisa saja tadi ya. Sebenarnya bisa aja sih Pak, kalau mau pakai project tadi, kita gunakan sebagai traksi progres progres per pesertanya, itu bisa aja sih Pak kalau kita mau gunakan seperti itu. Soalnya kan pesertanya banyak, Mbak. Iya, cuman kita harus buat satu-satu jadinya. Iya, itu waktu saya ngomong nggak bisa itu di situ. Kayaknya gimana? Maksudnya yang cocok gimana? Sampai registrasi, sampai invoice oke lah. Begitu dia dapat tiket, tanpa pulang, nah itu PR-nya di situ. Tinggal masuk ke batch, sampai dia lulus, itu baru bisa diajukan ke sertifikasi. Kalau itu ada aplikasinya dari Kemenaker sih, nggak apa-apa kan. Nah, tapi itu ya tadi yang dia ikut hari ke-1, hari ke-2, sampai hari ke-3 itu bisa di mana ya? Bentar ya Pak. Nggak cuma absen, kan ada materi. Ya yang paling gampang pakai absen, dibuat absen. Iya. Masa gitu. Terus katanya juga nggak ada. Yang penting kan bisa peserta ini yang sudah pasti. Paling enggak itu tadi Pak, peserta yang sudah daftar ya itu harus bisa tertulis status lulusnya gitu aja. Oke, status lulus. Perubahan dari dia ikut sampai lulus gitu aja. Nggak usah tiap hari itu nggak apa-apa. Karena kita ada aplikasi sendiri gitu. Oke, nanti coba saya cek ya Pak, yang itu di sini ada status gitunya atau enggak? Kalau pakai yang project aja sih bisa. Project itu pakai ekspor bisa ya? Ekspor impor itu. Sebenarnya bisa aja Pak ekspor impor. Berarti nama orangnya jadi nama tasnya gitu ya? Betul. Ada sih Pak, nanti namanya bisa ditaruh stage gitu, diimpor. Nanti statusnya in progress sama dan itu lulus gitu lah. Kalau yang di sininya bisa diubah sih Pak. Kalau yang di yang sini, ini kita bisa tahu. Iya. Yang tadi ngomong ya, ditambahkan tadi ya. Nanti coba saya cek dulu Pak kalau ada yang cara lebih baik. Tapi kalau misalnya pakai pendekatan datanya diimpor ke sini sebenarnya juga bisa saja. Karena tadi ada template importnya. Ini. Jadi nanti stage-nya diperlakukan sebagai nama pesertanya. Terus nanti kalau misalnya mau ada ganti ya. Oh, bisa ya, pilih salah satu bisa ya. Nanti kalau misalnya dimasukkan sebagai tas nih Pak, si pesertanya. Oke, bentar, peserta A. Nggak bisa lulus semua kantor cewek kan? Iya, nanti maksudnya diperlakukan kayak gini aja yang day one. Misalnya ini day one nih, sebentar saya ring dulu. Itu. Nggak ada sih nggak bisa di update.
Oke, gitu. Ya, saya kira. Nah, lagi. Oke, terus misal kita perlakukannya nih, kalau misal dia lulus, kita ijoin gitu. Kalau yang nggak lulus berarti ini tanda seru gitu. Cuman satu-satu itu yang ada. Iya, Kalau yang nggak lulus saja itu nggak bisa. Kan yang lulus ya cuma dikit nih. Yang lulus kan banyak. Atau kalau yang lulus nggak usah diapa-apain aja, nanti yang nggak lulus aja berarti yang perlu special treatment gitu kali ya jadinya. Itu dipilih yang kuning ini gitu. Nanti deh pas saya cek dulu ada yang lebih oke apa nggak daripada ini. Siap-siap. Kita butuh yang itu soalnya, Mbak. Hmm, Itu yang paling kritikal. Kondisi lagi itu. Bagaimana memastikan 300 orang ikut ya, yang lulus cuma 290, jadi satu berapa? 10 orang ini nggak lulus nih, nah, bisa ketahuan. Oke. Oke. Baik, jadi yang itu nanti saya cek dulu. Baru Oke. yang ini ya, buat yang daftar ulang perlu apa. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Tahu. Karena sabar. Ini ada modul untuk maintenance nggak? Yang ada gitu. Maintenance ini fungsinya mau kayak gimana Pak? Lebih ke manajemen ini ya, apa namanya, perawatan. Jadi buat jadwal perawatan, terus melakukan verifikasi sudah dilakukan perawatan, itu ada nggak? Sebenarnya kalau secara aplikasinya tuh ada Pak, tapi dia fungsinya tuh buat kalau ini, misalnya Bapak bisnisnya AC, terus maintenance AC biasanya gitu sih Pak. Ya kan perusahaan punya aset-aset itu Mbak, AC, ruangan, dan macam-macam mobil, itu bisa di sini nggak? Coba kita lihat ya. Buat barang internal kan Pak? Iya. Oke. Bisa sih ini seharusnya. Tapi nggak sekarang ya Pak, saya cek dulu. Cuman seharusnya bisa. Oke. Saya masukin list saya lagi ya. Maintenance. Tapi kan kita kan ada aset inventory, aset manajemen, harusnya kan paling bisa manajemen sama manajemen. Oke. Oh, ini repair ya? Repair ini Mbak, ada requestnya loh. Tapi repair ada lagi Pak, soalnya. Ada ya? Iya. Ya, Pak, nanti yang ini saya cek dulu, soalnya saya belum pernah lihat yang ini. Kebutuhan. Nah, kalau yang modul manufaktur itu bisa nggak kita pakai itu tadi yang saya ngomong yang project itu tadi? Bukan project ya, ini tadi ketika event kita itu jalan, ada step-stepnya, terus ada yang nggak lulus itu, kalau manufaktur nggak bisa ya gitu? Nggak bisa Pak, karena dia basicnya itu dia kayak gini, kita mau buat produk apa dan butuh apa aja, terus tahapannya apa aja, gitu. Jadi kalau buat peserta nggak bisa sih Pak, karena dia ambilnya produk. Langsung satu produk gitu ya, kuantitinya pengalinya gitu kan?
Iya, kan ya ini pesertanya jadiin produk kan repot lagi nanti. Banyak soalnya. Iya. Banyak. Oke. Oke. Mungkin sudah Pak, ada lagi? Ya, itu bu solusinya yang tadi. Iya Pak. Yang itu nanti saya cek. Siap. Oke, berarti nanti dari saya buat to-do list-nya ada dari ini ya, pendingannya yang upload dokumen itu saat registration, lalu ini track peserta ya dari per harinya sampai dia lulus atau enggak. Lalu Ya, terakhir idealnya gitu ya. Ah, Kalau nggak bisa intinya perubahan dari dia daftar sampai dia lulus. Oke, itu sama terakhir ada yang dari maintenance itu tadi. Oke, kalau dari sisi S aku mungkin nanti bisa dikirimkan buat yang isian registrasinya itu ya, Pak Bu. Oke. Oke. Udah. Sama yang template tadi. Oh iya, template template udah di benar kok, website. Pak. Yang template website. Ini. Oh iya. Oke. Ya. Template Terus sama buat yang template import itu sensitive case atau enggak ya? Misal hurufnya caps lock besar kecil itu pengaruh. Tergantung ininya Pak, kalau yang kayak teks itu, di mana ya? Ini ya, kalau teks dia ngaruh sih Pak. Huruf besar. Jadi disamakan semua ya? Kalau mau caps lock ya caps lock semua? Iya, kalau yang di teks itu dia mendeteksi, pokoknya yang diambil dari Odoo, kayak ini product type, itu kan dari Odoo-nya, itu dia ngaruh sih Pak. Oke. Oke. Sudah, itu ya Bapak Ibu, berarti buat next week, kita mau tetap pakai seminggu sekali atau gimana? Seminggu sekali atau seminggu 2 kali bisa? Kalau seminggu 2 kali, kalau masih kayak gini, nggak efektif juga sih. Lebih ke kalau sudah jadi masternya, kita transaksionalkan dulu. Itu kita butuh lebih dari satu. Oke. Kalau masih nyeting master 2 kali, kurang efektif. Ini sampai kapan nyeting masternya ini? Sampai step berapa? Kalau buat jadwalnya, berarti nanti next week saya jelasin. Ini yang pendingan saya. Nanti kalau waktunya sisa, saya masuk ke basic accounting. Terus sisa satu lagi yang advanced accounting. Gitu. Lalu kita bisa trial kayak UAT gitu, Pak. Oh, iya. Karena saya lebih butuhnya waktu transaksional. Pasti banyak bisa. Iya. Oke. Kita save ini kalau jamnya. Oh iya, Pak. Oke, berarti nanti saya mungkin mau di Rabu lagi, Pak. Kayak sebelumnya. Bisa nggak yang lain? Rabu jam 10 kayak biasanya. Minggu depan belum semua. Karena kok Enggak, maksudnya biasanya full. Kan butuhnya minggu depan butuhnya sama siapa? minggu depan apa ya? Minggu depan yang pendingnya saya tadi, Pak. Sama yang accounting. terkait sama basic accounting kalau ada waktu ya tapi. Enggak, aku deh. Sama ini kan ya. Ya, bisa. Oke. Saya blok dulu ininya. Oke. Jamnya. Oke. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Kalau gitu udah saya booking. Kalau nanti buat yang pendingan saya nanti saya kabarin di next week nanti gitu. Ya. Oke. Baik kalau gitu terima kasih Bapak Ibu buat meeting hari ini. Sampai jumpa di next week. Selamat siang. Selamat siang.